A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang ke-14 ini. Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan untuk menyelesaikan Ramadan bulan mulia ini sampai dengan hari yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalun as'as. Ada seorang laki-laki yang kusut rambutnya, badannya penuh berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena ia takut menyisir rambutnya. Apabila disisir, jatuhlah rambutnya, maka ia khawatir dikenakan dam ataupun denda. Kenapa badannya penuh dengan debu? Karena ini orang takut mandi. Karena apabila ia mandi, ia khawatir jatuh rambutnya sehingga ia terkena dam ataupun fidyah. Yamassuhu ilaihi sama. Lalu orang yang kusut dan berdebu ini mengangkat tangannya ke langit. Berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Dalam salah satu kisah dijelaskan bahwa orang ini salah satu musafir yang berjalan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, apakah kalian melihat orang ini? Kami melihat ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah doa orang ini dikabulkan oleh Allah? Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, ada 3 orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, doa pemimpin yang adil. 2, doa orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berjihad. Lalu yang ketiga, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Di hadis yang lain, 3 orang doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, doa pemimpin yang adil. 2, doa orang yang fi sabilillah. 3, doa orang yang sedang berpuasa. Dari 2 hadis ini ada satu kesimpulan bahwa doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih lagi orang ini mengangkat tangannya kepada Allah, mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Dan Allah malu apabila ada hambanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Maka para sahabat ketika ditanya oleh Rasul, apakah doa orang ini pasti terkabul? Maka sahabat bersepakat mengatakan, Ya Rasulullah, doa orang ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa jawab Rasulullah? Doanya tidak dikabulkan Allah. Karena Rasul berkata, pertama, ia makan dari makan yang haram. Lalu ia minum dari minuman yang haram. Kemudian ia memakai dengan pakaian yang haram. Lalu ia diberi makan dan memberi makan dari sesuatu yang haram. Pemirsa yang budiman, perkara makan bukan perkara sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Bukan pula perkara sesuatu yang mengenyangkan atau tidak. Bukan pula perkara sesuatu yang enak atau tidak. Tetapi perkara makanan adalah perkara tentang terkabul atau tidaknya doa seorang hamba. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang paman Rasulullah bernama Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas adalah salah satu paman Rasul yang paling dibanggakan oleh Rasul. Pernah suatu hari Rasul berkata, ini adalah paman, tunjukkan paman kalian.
Begitulah saking bangganya Rasul kepada beliau. Suatu hari Rasul berkata kepada pamannya, "Hai paman, mintalah sesuatu kepadaku. Nanti aku akan minta kepada Allah agar dikabulkan permintaan." Mendapat pertanyaan yang sangat langka ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pun tersenyum. Tapi apa yang dikatakan kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu, doakan kepada Allah agar setiap ucapanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Pemirsa, betapa cerdasnya para sahabat ketika diminta sesuatu oleh Rasulullah, permintaan apa saja. Tetapi yang diminta oleh Sa'ad bukan harta dunia. Justru yang diminta kepada Rasulullah adalah, mintalah kepada Allah agar segala doanya, segala perkataannya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permintaan yang amat cerdas dari paman Rasulullah tersebut. Lalu Rasulullah tersenyum, "Ya paman, bantu aku agar segala doamu itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan engkau menjaga makanan." Jadi pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan sejarah ternyata doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah. Perkataan dan doa yang disampaikan, yang dimunajatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diminta atau ditunjuk oleh khalifah untuk menjadi gubernur di Kufah. Tapi ketika di masa kepemimpinan beliau menjadi gubernur, ada berita yang tersebar, yang viral di kota Kufah ketika itu. Beritanya adalah masyarakatnya kurang puas dengan kepemimpinan sang gubernur. Sehingga berita itu sampai ke telinga Khalifah Umar bin Khattab, sampai langsung menulis surat untuk memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali ke kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, Umar pun berkata, "Saya mendapat laporan dari rakyatmu begini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menjawab. Walaupun ia tahu berita itulah berita hoax atau berita yang tidak sebenarnya terjadi. Tapi beliau tidak menjawab di hadapan khalifah. Hanya saja dalam hati dia berkata, "Ya Allah, jika berita ini benar, maka ampunilah aku. Jika berita ini salah, maka ampunilah yang menyampaikan fitnah." Umar bin Khattab pun berkesimpulan untuk mencopot atau menarik jabatan sang gubernur. Walaupun dalam hati sang khalifah itu berkeyakinan berita ini adalah salah. Tetapi ingin menghindari fitnah, akhirnya sang gubernur dicopot dari jabatannya. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengirim tim untuk mencari data dan fakta apa sebenarnya yang terjadi dengan isu ini. Maka bergeraklah tim ini menuju kota Kufah dari masjid ke masjid, ingin mencari tahu kebenaran berita tentang kepemimpinan sang gubernur. Sampailah di sebuah masjid, maka tim itu menemukan ternyata orang yang menyebarkan berita itu adalah seorang bernama Usamah Ibnu Qatadah. Lalu sang gubernur pun tahu ternyata berita itu disampaikan atau disebarkan oleh Usamah. Maka gubernur itu pun dipertemukan dengan sang penyebar berita. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Hai Usamah, jika berita yang engkau sebarkan itu benar, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan umurmu. Kemudian Allah membanyakkan rezekimu dan engkau dijadikan manusia yang mulia. Tapi jika seandainya berita yang engkau sampaikan itu salah, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah juga memanjangkan umurmu. Kemudian Allah menarik rezekimu dan engkau menjadi orang yang hina pada waktu itu." Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada masa Bani Abbasiyah, jauh setelah sang gubernur itu meninggal dunia, di kota itu ada seorang gelandangan yang dilempar-lempari oleh anak-anak. Kemudian penampilannya sangat kumuh dan sangat jorok, sangat hina dina. Sehingga pemimpin waktu itu menyuruh untuk gelandangan ini untuk dibawa ke istana, untuk ditanya, siapakah gelandangan ini sebenarnya?
Karena masa itu negeri Islam sangat makmur. Jika melihat ada seorang gelandangan, itu adalah pemandangan sangat dan amat langka. Maka ditanya oleh khalifah ketika itu, "Hai tuan, hai gelandangan, siapakah anda sebenarnya?" Maka gelandangan itu menjawab, "Aku adalah orang yang pernah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas." Jadi pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kata Rasulullah bahwa setiap perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga makan yang masuk ke dalam perutnya, menjaga setiap minuman yang masuk ke dalam perutnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami ingin memberikan sebuah kisah tentang seorang yang tidak dikenal. Ketika itu orang ini melakukan tawaf di Ka'bah. Seorang syekh bernama Abdullah Al-Madaniyah memperhatikan orang ini. Walaupun orang ini tidak dikenal, tetapi menarik perhatian di mata Syekh Abdullah Al-Madaniyah. Kenapa menarik? Karena orang ini setiap hari mampu bertawaf mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 1000 kali setiap hari. Sehingga diam-diam khalifah ini mengundang pemuda ini untuk datang makan ke rumah. "Hai pemuda, maukah engkau saya jamu untuk makan ke rumah?" Pemuda yang soleh dan baik ini tidak menaruh curiga dan selalu berhusnuzon, berbaik prasangka kepada setiap orang. Maka di hari pertama itu, pemuda itu dijamu atau disuguh dengan makanan yang berasal dari subhat ataupun samar-samar. Setelah pemuda itu pulang, lalu keesokannya apa yang terjadi? Pemuda itu hanya sanggup tawaf sebanyak 150 kali. Yang awalnya sebanyak 1000 kali. Lalu di hari berikutnya, pemuda itu juga kembali diundang untuk makan. Dan oleh syekh itu dijamu dengan makanan yang haram. Apa yang terjadi? Hari berikutnya pemuda itu hanya mampu tawaf sebanyak 3 kali. Dan solat dalam keadaan bermalas-malas. Lalu pemuda itu pun dihampiri oleh sang imam, sang syekh. Kemudian di hari berikutnya disuguhi dengan makanan yang halal. Kemudian setelah memakan makanan yang halal, berikutnya pemuda itu kembali tawaf dan mampu menyelesaikan tawaf sebanyak 200 kali. Lalu berikutnya semakin bertambah sampai dengan kembali tawaf 1000 kali. Lalu syekh itu pun berkata dengan pemuda itu, "Wahai pemuda, sebenarnya aku hanya ingin menguji dengan makan makanan yang subhat dan makanan yang haram, dan apa efek atau timbal baliknya terhadap ibadah yang Anda lakukan." Lalu pemuda itu tersenyum, "Ya Tuhan, sebenarnya aku tahu rencana dan niatmu itu." Dan ulama ini pun terkejut. Kenapa pemuda ini sampai mengetahui niat dan apa yang akan dilakukan terhadap pemuda ini? Ternyata pemuda ini adalah seorang wali. Lalu syekh ini pun berkata, "Apakah engkau ini seorang wali yang hanya aku bisa melihatmu?" Pemuda ini tersenyum, "Benar, engkau satu-satunya yang bisa melihat aku ketika bertawaf. Ketika setiap hari orang mampu bertawaf 1 kali, maka aku dalam 1 kali bisa mampu tawaf dengan 100 kali putaran." Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi mari kita perhatikan perkara makanan ini. Karena perkara makanan ini bukan terkait dengan keberlangsungan hidup kita saja. Tetapi makanan itu sangat menentukan tentang kadar ibadah kita. Semakin baik makanan yang kita makan, semakin baik makan yang masuk dalam perut kita, maka insya Allah akan semakin baik pula ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari makanan-makanan haram, dari makanan-makanan subhat, dan Allah senantiasa menjaga dan beri rezeki kita dengan makan makanan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.